Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya muallima Ibrahim 'allimna. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Allah hadirkan diri kita di tempat yang termulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga datangnya kita ke masjid ini menjadikan asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, karena saat kita memasuki pintu masjid, ayunan kaki kanan kita sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya apa? Artinya masjid adalah makan rahmah tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala curahkan, Allah turunkan kepada kita semuanya. Karena di masjid hadir para malaikat, ya, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang para malaikat itu pun berkumpul. Apalagi kita di waktu fajar ini inna Qur'anal fajri kana masyuda. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca saat fajar itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang itu yata'aqabuna fi sholatil fajri. Mereka berkumpul, ya, mereka berkumpul menyaksikan orang-orang yang sedang sholat subuh, dan mereka pun mendoakan pada kita semuanya yang terus menerus, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, hatta yang syarifu min majlisihim, sampai nanti kita selesai, ya, dari majlis ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita jadikan waktu yang mulia di waktu pagi ini dengan tadzakkur ilallah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah jalannya orang mukmin, ya. Jalannya orang mukmin adalah at-tadzakkur ilallah, senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, jangan sedikit. Ya, tentunya zikir di sini adalah, di sana dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan. Jadi baik kita berjalan, berdiri, duduk, itu orang mukmin itu senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak, ya. Ataupun kita menyebut asma Allah yang banyak, itu sifatnya orang mukmin. Kalau orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa
qalila. Mereka tidak berzikir, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Serampangan, kalau orang situ serampangan, sak kecekele dewi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun mereka terpaksa harus salat, mereka pun salat dengan sempoyongan, kusala, dengan malas, ya. Dengan malas. Beda orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Kenapa orang mukmin itu bisa sholat dengan khusyuk? Karena hati mereka senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, terutama di waktu pagi. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi seperti ini. Bukratan itu waktu pagi, wa asila dan di waktu apa? Sore. Maka ada zikrus sobah, ada zikrul masa. Ini jangan disia-siakan karena ini waktu mubarakah. Umatku diberkahi di waktu apa? Paginya. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan berkah-berkah yang banyak di sepanjang hari, awali hari dengan apa? Zikrullah. Awali hari dengan menyebut nama Allah. Awali hari dengan banyak membaca ayat-ayat perlindungan. Seperti itu, ya. Karena apa? Karena ini benteng seorang mukmin. Benteng seorang mukmin di pagi sudah dibentengi. Ya. Maka ada 10 ayat, ya, 10 ayat Rasulullah SAW memerintahkan untuk membacanya di waktu pagi. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Kemudian akhir surah Al-Baqarahnya lillahi ma fis samawati sampai akhir itu. Siapa yang baca ayat ini di waktu pagi, maka Allah jaga dia dari setan sampai apa? Sore, gitu ya. Kalau dibaca di waktu sore, maka Allah jaga, Allah lindungi dia dari setan, ya, dari sore sampai apa? Pagi. Orang mukmin itu seperti itu terus karena dia waspada. Orang itu waspada. Kenapa? Karena setan itu karena musuh manusia atau sesuatu yang harus kita waspadai atau dijadikan musuh itu kan para ulama mengatakan ada berapa? Ada 4 nggih, ada 4 bisa ditulis Mas. Jadi ada 4 musuh kita atau sesuatu yang harus kita waspadai. Kita berhati-hati maksudnya. Karena namanya musuh itu kan kita harus waspada karena musuh itu kan senantiasa membuat kita itu kan celaka, kan ngoten nggih. Jadi kita harus mewaspadai dari musuh itu apa? Yang pertama adalah musuh kita atau sesuatu yang harus kita waspadai. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan binasa. Yang pertama adalah hawan mutabaan. Yang pertama adalah hawa nafsu. Sesuatu yang ada di dalam diri kita nggak kelihatan. Karena apa? Nafsu, para ulama membagi nafsu ada berapa? Ada 3 nggak? Ada 3. Ada yang 4. Ada 3. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Ini nafsu ini muka-muka awake dhewe. Kenapa kok mereka itu nafsunya, nafasnya mutmain, tenang? Ya banyak ayatnya nanti kalau diambil hadisnya. Hadisnya ayatnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Orang mukmin tuh karena banyak mengingat Allah tenang. Kan itu ya. Kenapa mereka itu juga hatinya tenang? Karena mereka punya bekal, punya amal. Ibarat jenengan mau pergi ke Jakarta, harusnya memang harus ke Jakarta. Mau nggak mau jenengan harus ke Jakarta. Apa yang terbesit pada diri kita? Bekal. Bagaimana kalau bekal kita cukup, kan ya Pak? Cukup. Penak mboten Pak? Tenang mboten? Tenang, bekalnya cukup, itu penak itu. Tapi kalau mau nggak mau jenengan harus pergi ke Jakarta, harus ke sana. Tapi jenengan nggak punya bekal, enak mboten Pak? Nggak enak. Maka orang mukmin itu tenang itu loh. Kenapa kok tenang? Mereka suka berjumpa dengan Allah. Mereka suka bertemu dengan Allah, baik dari sisi refleksi amal seperti jenengan
Sholat, zikir, doa atau yang lain itu kan bentuk ungkapan rasa rindu, dekat, cinta bertemu dengan Allah, ngoten nggih Pak. Baca Al-Qur'an kan ngoten. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Allah, hendaklah dia baca Quran. Siapa yang pengen ketemu dengan Allah, kena sholat. Ya Bilal areh Nabi sholat. Hei Bilal, ayo kita istirahat dengan apa? Sholat. Kenapa kok sholat? As-sholat silatu bainal abdi wa rabbi. Sholat itu silah penghubung antara seorang hamba dengan apa? Tuhannya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, gitu kan? Maka terus turun hadis nih kok, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Orang yang sengit, benci, enggak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan apa? Dia. Bisa difahami ya Pak? Jadi ada nafsu apa tadi? Mutmainnah. Maka kita hadir di sini ini dalam rangka niku sebenarnya supaya hati kita itu tenang. Karena hati yang tenang itu hati yang senantiasa apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kan ini ya. Adalah orang-orang mukmin mereka bertawakal, kan itu ya. Kemudian yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah, lawam niku bolak-balik. Dan kita sadar hati kita suka berbolak-balik, maka hati kita dinamakan apa? Al-qalbu. Kenapa limadza yusamma al-qalbu qalban? Kenapa hati dinamakan dengan al-qalbu? Litaqallubi kata ulama. Karena hati itu taqallub. Taqallub itu apa? Bolak-balik. Ya, bolak-balik. Gampang bolak-balik. Maka kita minta supaya kita itu bolak-baliknya itu benar itu loh. Maka terus ada hadis, ya, perintah Rasul supaya kita berdoa ya muqallibal qulub. Sudah hafal nggih Pak ini? Ya muqallibal qulub, agak ke depan Pak, mungkin di belakang masih menyusul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, duhai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, hati kita. Sabit qalbi, teguhkan, kokohkan, kuatkan hatiku ini di atas agamamu. Karena ada orang hidup itu ada di atas milatul Islam, ada yang milatul ghair Islam. Wong urip itu kok melek teko turu meneh itu, ada yang hidupnya di atas real Islam, ada orang yang melek itu dari melek sampai turu itu tidak pada real Islam. Nek orang mukmin itu realnya Islam. Fa ammal mu'min yabni baitau fil jannah wa yahdimu baitau finnar. Atau kama qala Rasul. Gambaran hidupnya orang mukmin itu apa itu? Yabni baitau fil jannah. Gambaran orang mukmin itu hidupnya apa? Membangun tempat tinggalnya apa? Di surga. Bangunannya berupa apa Pak? Iman dan apa? Amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Itu bangunan kita. Jadi awake dhewe itu jane mubeng-mubengi isine iki gene Pak, njaga iman karo njaga apa? Amal terus dipertahankan. Wala tamutuna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin iku terus niku. Kan ngoten niku. Jaga itu iman, rawat itu iman dengan amal. Itu orang mukmin. Maka iya bani baitau fil jannah. Orang mukmin itu gambaran hidupnya senantiasa membangun tempat tinggalnya apa? Di surga. Berupa apa? Iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum apa? Jannat. Lah kalau orang wayah dimu baitau finnar, dan orang mukmin itu menghancurkan tempat tinggalnya di neraka. Artinya apa? Gambaran orang mukmin itu senantiasa berupaya lari menyelamatkan dirinya dari apa?
api neraka. Bentuknya apa? Mohon ampun, gitu. Fa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang mukmin itu bukan kok orang yang nggak punya dosa. Nggak ada orang yang nggak punya dosa, itu nggak ada. Bahkan Allah itu lebih suka terhadap orang yang berdosa, kemudian dia mengakui dosanya, kemudian dia mohon ampun. Kalau orang manusia tidak punya dosa, ya Allah nggak punya persifatan Al-Ghaffar. Maka Allah punya sifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur itu sebagai penyadaran diri kita kalau kita itu banyak dosa. Sedang Allah Maha pengampun, seperti ayat yang saya baca di rakaat yang kedua itu, fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampun kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha pengampun. Jadi orang mukmin seperti itu, mohon ampun. Sampai Rasul juga bersumpah itu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, aku tidak kurang ya memohon ampun, bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari tidak kurang dari berapa? 100. 100 itu para ulama mengatakan bukan menunjukkan 100 persis. Ya itu maknanya ada dua, bisa bermakna 100 pas persis, tapi 100 itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kathroh. Kathroh itu nama banyak gitu loh. Berarti Rasul banyak menampun, apalagi kita yang tidak ada jaminan gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi seorang mukmin itu menghancurkan ya, melepaskan dirinya dari apa? Neraka. Bentuknya adalah tadi mohon ampun. Karena apa? Karena semua amal kita itu hakikatnya cuman itu. Jenengan ngamal Kak, ngamal nopo mawon nggih itu sebenarnya itu motifnya itu diantaranya cuma 3. 1 ya, ditulis mboten napa Pak nih. Jadi motif kita beribadah, beramal soleh itu minimal 3. 1 adalah raf'udz dzunub. Napa Pak raf'udz dzunub? Raf'udz dzunub kan ngangkat apa? Dosa. Jadi semua amal kebaikan kita itu dalam rangka resik-resik itu Pak. Gitu Pak. Innal hasanat yudhibunas sayiat. Salat sampai Rasul gambarkan bagaimana pendapatmu jikalau di depan rumahmu ada bengawan sungai yang mengalir dengan derasnya, kemudian kamu ceblon di situ, mandi di situ 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel di badan kalian? Tentu tidak ya Rasulullah. Fakadzalika mithlu sholawatil khamsi, itu seperti salat apa? 5 waktu. Jenengan wudu berkumur itu hakikatnya apa? Membuang dosa-dosa mulut kita supaya mulut kita itu baik gitu loh. Gitu Pak. Kita itu kemudian wajah kita basuh, hakikatnya menggugurkan dosa yang ada di wajah kita. Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan ya, isbagul wudu ya al-makari, sempurnakan wudu kalian. Meskipun di waktu yang nampak makarih, tidak disukai, hubungan kan adem ya Mas. Tetap disempurnakan. Kenapa? Karena nanti umatku kata Rasul umatku akan diseru pada hari kiamat itu dalam keadaan mereka berwajah seri-seri. Berseri-seri wajah kita nanti Pak. Ya. Kemudian Rasul mengatakan suruh menyempurnakan wudhu kita. Karena apa? Anggota badan kita ini, wajah, tangan, kaki itu semuanya akan bercahaya pada hari kiamat. Kenapa kok bercahaya? Asarul wudhu. Asarul apa? Wudhu, bekas wudhu kita. Maka wudhu menghapus dosa. Maka siapa yang kemudian senantiasa setiap waktu, setiap saat didoakan ampun oleh malaikat dan didoakan rahmat, jenengan mang wudhu terus. Bukan wudhu terus mboten. Maksudnya jenengan mang apa banyak wudhu. Ya, bisa diamalkan mboten Pak? Biasa wudhu Pak. Berarti wong wudhu terus Mas. Jadi wudhu setiap batal dia udah wudhu. Jadi sepanjang hari itu punya wudhu Pak itu. Bisa nggak Pak itu? Bisa kalau sudah apa? Terbiasa. Berawal dari mungkin sulit, susah karena belum terbiasa. Tapi mungkin panjenengan terbiasa, wes sudah itu tertanam akhlak pada diri kita yang
apa itu muncul sendiri jenengan ke WC atau ke tempat kamar mandi itu anggar nyekel banyu itu pikirannya apa Pak? Wudu itu nek wis dadi apa akhlak. Nek dereng dadi akhlak ya dipaksa dulu. Lah orang yang senantiasa dawamul wudu itu Pak, itu hadisnya ada. Orang yang selalu wudu, menjaga wudu, doakan ampun dan doakan rahmat oleh para malaikat, dan itu menjadi khirsun minan nar, apa itu wahisnun minasyaiton, menjadi benteng kita dari api neraka dan menjadi benteng dari apa? Syaitan. Itu banyak wudu. Amalannya siapa itu? Sahabat Bilal bin Rabah ini. Satu, raf'udz dzunub. Semua amal yang kita lakukan itu disadari. Dan inilah yang membuat dicintai kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwab wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, seneng sama orang yang banyak kembali pada Allah dan orang yang suka mensucikan dirinya. Ya. Maka jenengan bar salat bar napa Pak? Wudu nggih, napa dongane? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus napa? Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan ngoten. Jangan bar salat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullah. Apa yang diucapkan? Astagfirullahaladzim, astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Jadi itu, maka orang mukmin itu yang ngoten niku Pak. Itulah ladahnya, ladahnya apa? Kenikmatan. Karena orang mukmin itu iso nikmati ibadah. Nek jenengan dereng saged nikmati ibadah itu proses. Mboten napa-napa Pak. Proses. Karena semua pakai proses, gitu Pak. Jenengan bisa jalan pakai proses mboten? Bisa, semuanya pakai proses. Nek bahasa pondok, Mas sopo kae topik kae Mas Ustaz Mas topik nih. Si kelingan. Jarib walahit takun arifan. Jarib, dijajal, dimulai. Sesuatu itu harus diimpikan. Saya pengen ngimpinya gratis. Ngimpi sak dhuwur-dhuwure kepen kaya, boleh mboten Pak? Boleh. Bangun pondok nek jenengan dadi wong kaya, ya, penak. Karena memang a'lal manzil. Orang yang kaya bertakwa itu derajatnya tinggi karena dia lebih banyak memberikan manfaat. Lah nek wong melarat kabeh. Kan gitu. Enggak apa-apa cita-citanya. Dungane mau kok ngendong to Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ghina itu kan kecukupan, cukup. Ya, kafaf cukup, ghina kaya, kan ngoten. Jadi apa itu kita banyak doa seperti itu baik ya, seperti itu. Jadi raf'udz dzunub nggih Pak, enggak lupa tadi raf'udz dzunub. Terus yang kedua langsung saja saya enggak lupa. Yang kedua adalah hakikat kita beramal beribadah itu adalah untuk menaikkan derajat kita. Derajat kita. Sebab apa? Orang kalau tidak menjalani ketaatan-ketaatan itu jenengan akan menjadi makhluk yang rendah, ya kan? Dan sing membuat manusia itu masuk neraka tsumma radadnahu asfalasafilin karena nggak punya iman, nggak punya amal soleh. Gitu. Surat apa Pak? Atin nggih? Batini wa zaitun situ dikatakan illal ladzina amanu tsumma radadnahu asfala safil, kami kembalikan mereka manusia kepada yang paling rendah. Itu muhtamil tafsirnya, bisa rendah yang dimaksud memang manusia, jangan geben gagah. Suatu rendah ya Pak. Gitu? Itu secara umum manusia akan dikembalikan kepada kondisi yang rendah. Gagah dhisik, wah cantik, ganteng. Ning nek wis tuwek, wis ora ayu meneh, wis ora napa ganteng meleh, kembalian. Tapi yang paling rendah dan rendah di mata manusia adalah kerendahan tidak punya iman, kerendahan tidak punya amal soleh. Maka Allah katakan sing rendah secara hakikat siapa? Orang mukmin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang mukmin gak rendah Pak, meskipun jenengan tua memang rendah dari sisi fisik, tapi apa Pak?
mulia. Siapa yang tidak merugi? Orang beriman dan orang yang beramal soleh. Jadi orang beramal beribadah itu dalam rangka mengangkat dirinya ya supaya dia menjadi makhluk yang mulia. Ya, beriman, orang beriman itu mulia. Kenapa malaikat sampai hormat sama Adam? Karena mulianya manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat saja suruh hormat sama Adam loh, Pak. Ya, karena mulianya Adam. Dunia niki Pak niki nggo sapa to, Pak? Nggih nglayani jenengan to. Nglayani awake dhewe, malam nggo awake dhewe, siang nggo awake dhewe, kabeh nggo awake dhewe. Karepe napa? Kon bersyukur. Syukure napa? Ngibadah. Ngibadah kita adalah kebutuhan. Bukan hanya kewajiban lagi, ya kewajiban tapi apa? Lebih kebutuhan. Jenengan jangan memahami ibadah kayak sholat itu tingkatannya kewajiban terus. Nah jenengan memahami sholat itu kewajiban mungkin jenengan apa Pak? Kesel, capek, kebutuhan. Karena apa? Allah tidak butuh ibadah kita. Yang butuh ibadah siapa? Kita. Ya, jadi kita itu butuh apa? Ibadah. Ya, karena apa? Dengan ibadah Allah angkat derajat kita. Ya, orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjadi orang yang hina, kalau tidak kita masuk neraka. Maka yang menyebabkan manusia masuk neraka kan gara-gara niku. Walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Napa Pak an'am? Binatang ternak. Jadi manusia kalau tidak menggunakan alat hidayah tadi, mata, hati, telinga itu golek ilmu, petunjuk, iman, maka derajat kita kal an'am. Seperti apa? Binatang apa? Ternak. Bahkan lebih hina lagi. Dah. Jadi satu, raf'udz dzunub. Dua, untuk raf'ud darajat, menaikkan derajat kita. Yang ketiga terakhir adalah apa itu? Supaya kita apa? Masuk apa? Surga dan terhindar dari apa? Neraka. Itu finish. Semua rangkaian ibadah kita itu dalam rangka menyelamatkan diri kita dari api neraka dan kita supaya masuk surga. Karena memang Allah ngendika sendiri bahwasanya surga itu bagi orang yang beramal. Ya tak? Beramal. Karena amal itu menyambut datangnya rahmat. Amal itu jadi sebab turunnya rahmat. Perbanyak amal, kita nggak tahu amal mana yang menyebabkan kita nanti masuk surga. Ya, itu. Kembali ke awal tadi nggih. Jadi yang harus kita waspadai apa Pak Pau? Hawa nafsu. Ada nafsu apa Pau? Lawamah. Nafsu yang berbolak balik. Maka minta ya Allah tetapkan kami di atas apa agamamu. Karena ada orang yang hidup itu tidak ada di dalam realnya apa Islam. Maka raditu billahi robba wabil islami dina. Kan cetha niku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Insyaallah Pak. Jadi nek dirangkai-rangkai niku jadi ketemu kabeh. Nggih. Bisa dipahami nggih Pak? Kalau gambarannya orang kafir nggak usah saya jelas nggih, waktunya habis nanti. Nek wong mukmin pokok ngono. Dadi nek wong kafir kewalikane ngoten mawon. Nek wong kafir itu uripe iki gergawe nyetak apa dosa. Dadi nyetak apa dosa. Lan menghancurkan tempat tinggalnya apa di surga gawe dosa. Dadi wong kafir ngoten. Baik. Yang kedua adalah yang harus kita waspadai adalah apa? Ad-dunya, dunia. Karena Allah sendiri mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang sifatnya menipu. Bukan kita anti dunia, kita itu memang di dunia. Tapi kita harus paham dunia itu bukan apa tujuan, tapi dunia wasilah. Dunia itu tujuan bukan wasilah. Padha napa Pak? Padha napa beda?
Wasilah karo tujuan beda. Beda nggih. Jadi dunia ini hanya wasail, wasilah. Berarti kita itu harus punya obsesi, punya pemikiran bahwasanya apa yang Allah berikan di dunia itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, ya toh? Tapi jadikan dia wasilah. Ibarat carilah dunia sebanyak-banyaknya, keluarkan sebanyak-banyaknya, pakailah apa secukupnya, kan ya? Cari dunia yang banyak. Itu kalau kita nonton. Tapi keluarkan apa sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya. Itu cara Rasul. Rasul niku jane kaya mboten to, Pak? Kaya. Tapi ora semuge, tau kaya. Kaya tapi mboten semuge. Semuge napa, Pak? Rumangsa napa? Sugih. Kenapa? Rasul itu mencontohkan, iki Rasul lho, Pak. Rasulku bondone nek nang omah itu tidak lebih dari apa? Tiga hari. Semuanya terdistribusikan. Ngoten ta? Ngoten. Dadi modalnya Rasul itu ngoten niku. Ngoten. Maka Rasul itu adalah orang yang sangat apa? Pemurah, sangat apa? Dermawan, apalagi nanti di bulan Ramadan itu sampai hadisnya diistilahkan seperti lumane Rasul itu seperti apa, Pak? Angin apa yang berhembus, nyoh-nyoh ngoten niku. Ya, jadi dunia itu hanya wasail, bukan apa? Tujuan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Maka terus hadisnya nanti banyak, ya. Khairun nas anfa'ukum linnas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat sebanyak-banyak pada manusia. Kan macam-macam itu. Lah nek jenengan enggak punya apa-apa, apa-apa itu akeh banget, Mas. Sing arep dikeke apa? Berarti kita harus punya apa-apa, meskipun apa-apanya beda-beda. Karena apa itu? Itu gambaran orang mukmin. Fa amman a'ta wattaqo. A'ta berarti kan memberi. Bukan meminta toh. Yadu apa itu? Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ayatnya saja fa amman a'ta. A'ta itu memberi. Di dalam Islam ada rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Jenengan mboten saged zakat, jenengan mboten saged haji nek ora duwe duit. Berarti penguat agama kita itu juga termasuk di dalamnya kekayaan. Karena dengan kaya di situ ada zakat. Karena dengan zakat itu akan banyak apa membantu. Ngoten nggih. Jadi apa itu dunia tetap kita cari, tapi jangan dijadikan sebagai waktu tujuan. Tapi hati-hati, banyak orang yang tertipu dengan dunia. Itu berawal dari nawa itu sing napa Pak salah. Nawa itu yang apa salah. Ya, nek jenengan nawa itu nih bener Pak. Ya, itu baik. Maka nek kalau kita ditari ngene wae secara umum, jenengan pamane secara umum jenengan saya tanya. Jenengan pilih sugih apa pilih melarat, Mas? Ngoten. Secara umum jenengan jawabnya pilih sing pundi, Pak? Nah, kan ra enek to. Nek jenengan jawab pilih melarat kuwi jenengan tuh ra waras. Jenengan ra waras. Waras fitrahnya manusia kepin sugih, kepin cukup. Rasul aja doanya Allahumma kfini, itu doa pesugihan iki. Memang perbanyak doa pesugihan ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Iki doa pesugihan. Doa supaya diberi kecukupan, diberi kekayaan. Itu memang sering baca doa ini. Allahumma kfini, ikfini. Nawa ikfini. Ya Allah cukupi saya. Tapi wong mukmin paham cukup apanya dari mana? Bi halalika dengan sesuatu yang halal darimu. Karena sesuatu yang membuat cukup itu sing halal. Maka jenengan tonton wong sing ketoke guajine wakeh ngoten niku, Pak. Kenapa kok malah tambah napa, Pak? Rakus gitu. Karena bisa saja sumber rezekinya bukan apa, Pak? Halal tapi haram, apa jambret atau garong atau korupsi kan ngoten. Maka jadi orang serakah terus. Tapi nek versi agama kita Allahumma kfini bi halalika.
Ya Allah, cukupi saya dari sesuatu yang halal darimu, an haramika daripada yang haram. Wa aghnini dan kayakan saya bifadlika dengan anugerah-anugerahmu, aman siwaka daripada selainmu. Tadi ya Allah, saya minta kecukupan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Mbok golek nggon Mbah Google enek jenengan bingung. Terangi kesuwen. Kula ora Mbah golek enek, doa pesugihan ngono enek. Doa kecukupan memang buka mungkin gambar ngoten, mungkin enek gambar. Gambar ngono enek, Allah maafin mesti enek. Saya pernah buka ngene. Niku. Jadi Rasul itu niku Pak. Jadi bukan menjadikan dunia doanya. Jenengan kalau punya Quran nggih, Quran sing Madinah nih Pak. Niku enten dungane do banget Pak niku. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asika. Luar biasa Pak dungane niku Pak, nanti terjemahke Pak. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarna wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wangsurna ala man adana wala tajalid ini wala tajalid dunya akbaru minna. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebesar-besar waktu tujuan. Tapi ada orang yang menggok, maka suruh waspada. Maka musuh yang kedua dunia. Banyak orang yang tertipu. Maka benarkan mindset dulu ya Mas. Jadi bukan berarti wong, maka jangan wong mukmin itu identik melarat ngono kuwi Mas. Sakniki niku ya jenengan nyun sewu nek awake dhewe ya aja bahasan aja melarat lah. Apa ya miskin. Nek ustad kiai miskin zaman dhisik niku mungkin jek kajen. Asal jenengan ilmune kokoh tenanan. Sembodo ngoten niku jenengan tetap terhormat. Kita paham maksud lho Mas. Jenengan ilmunya luar biasa, ngalim, soleh. Nggih, ning pite jenengan tuh pit ontel. Kuwi jenengan tetep mulia pada waktu itu ngoten nggih, Pak. Nggih. Lah nek sakniki arep ngisi nyang rene ontel coba teko kene ora iki mau. Kan ora iso teko kene, Mas. Dadak dijemputi kan ngoten. Ngoten nggih. Kasar kan ngoten kan? Beda, zaman tuh beda. Makanya nggak apa-apa, Rasul aja kendaraannya berapa? Siji keledai, dua kuda, tiga unta. Niku nunjukke itu sesuai dengan apa? Kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan. Ya nek cedak ki ya nggo ontel. Mosok cedak nggo mobil, buaya, kan ngoten. Nenek adol aja nggo ontel, nyang Semarang kok nggo ontel, ya ora apa-apa nek goes-goes. Niate goes-goes. Gitu Pak. Nek nyang Semarang Jakarta aja nggo ontel, jenengan nggo mobil. Kan ngoten, atau minimal standar didukke nggo pit motor ya tele-tele kan Pak. Gitu Mas. Nek jenengan zaman dhisik nggo pit motor tak kira jek ra apa Mas. Panase ora kaya panas kaya saiki. Gitu Pak. Panase nggih ben kan saiki padha mboten Pak. Beda Pak, jenengan pas ya saiki kula ya sing ngrasake. Bupit motor niku jenengan kene Semarang wis kaya serak karuan kenae. Sakniki nek dhisik mungkin beda Mas, karena suhu cuacanya sudah mau berbeda. Jadi punya kendaraan enggak apa-apa. Ngoten nggih, kendaraan pit duwe, sepeda motor duwe, mobil duwe, kuwi dienggo fungsine dhewe-dhewe. Fungsine dhewe-dhewe, ora kok gaya mboten, itu kebutuhan. Sekarang enten pertanyaannya jenengan masjid. Memang hadis awal suruh memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Kan ngoten Mas. Bahkan setiap langkah kan ngoten kan ya. Berarti hitungane omah sing adoh, hitungan matematikane luwih utama timbang omah sing cedhak nek nyang masjid. Nek nyang masjid. Lah nek suatu ketika kondisi orang itu kan nggak tahu, jangan wis adoh, tetep harus nyang masjid karena dhisik ustaz wis nerangke, walane kudunya masjid kan ngoten. Lah jenengan mungkin pas pada waktu telat. Komat, poyo jenengan arep engklek. Berarti engklek karo numpak pit motor utama mana? Numpak motor karena ngejar yang wajib lebih utama daripada jenengan ngejar apa?
sing sunnah. Itu namanya fikul aulawiyah. Jadi kabeh kuwi gerkaren apa prioritas. Ngoten. Jadi aja identik dengan ngiri terus ngoten niku. Jadi aja ngiri. Dadi yo gitu. Karena ada orang itu salah mindset. Wong kok itu ustaz kuwi, mane ustaz ngaran yang ustaz itu kedonyan enggak boleh. Itu kan enggak boleh juga karena itu urusan apa hati manusia. Jadi mindset hati kita itu Pak, gitu. Bisa dipahami gitu. Tapi waspada. Ya, karena apa? Dunia ini kalau enggak mindsetnya betul, itu sing nyebabke manusia binasa. Banyak yang binasa mboten Pak? Banyak. Orang kafir itu termasuk orang binasa karena mindsetnya salah. Ya. Bahkan buka itu surat Al-Hijr ayat 2 dan 3 itu. Ya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lam. Itu kan mindset wong kafir. Wong kafir itu uripe kan sarepe dhewe. Ya ta? Maka mereka itu berharap berandai-andai, ya Allah, alangkah bahagianya seandainya dulu saya di dunia sebagai seorang muslim sing pikirane ngono kae no lho. Pikirane sing kula terangke dhuwur malih, mboten sak kula terangke. Alangkah bahagianya seandainya dulu saya seorang muslim. Obsesi hidupnya seperti itu gitu loh. Laukanu muslimin. Nah gini kowe ra gelem dadi wong mukmin Islam. Maka bagi kita untuk mendakwahkan Islam. Lah sepak terjangnya orang kafir itu gimana? Uripe niku gergo seneng-seneng tok. Zarhum, hei Muhammad, itu kan kalau jenengan buka terjemahnya ngoten. Zarhum, hei Muhammad, mereka yang tidak mau dakwah, tidak mau bersamamu, ra gelem, ya wis tinggalno. Zarhum itu napa? Jarno. Nek duwe anak aja dijenengi Jarno nggih. Jarno itu tinggalkan mereka sing ra gelem karena kamu itu cuman ngajak. Saya nggih ngeten iki cuman ngajak urusan jenengan MP itu urusan jenengan Gusti Allah. Darhum, biarkan mereka yakulu, biarkan urip hidup mereka hanya untuk makan. Hidupnya hanya untuk makan. Bukan kok makan enggak boleh, makan boleh tapi aja ngasih uripe gendinggo mangan. Jenenge uripe nggo mangan padha wedhus niku wau. Wedhus niku kan digedheke gar anu semake lho Mas. Gunung lemu engko gek dibeleh didol napa hasilnya gede gek dibeleh kan ngoten. Lah jenengan apa lemen-lemen ngoten niku. Bukan, kita bukan untuk itu. Waya tamatau, dan biarkan mereka itu tamato. Tamato itu ya seneng-seneng. Biarkan mereka itu bersenang-senang. Senang-senang itu bukan kok enggak oleh. Karena manusia itu di dalam dua keadaan, senang susah, gitu Pak. Nggak mungkin jadi itu susah terus. Senang, biar senang bagaimana? Ning ojo bunga-bunga lacut, bunga-bunga sing kebablasan. Nek wong kafir kan bunga-bunga kebablasan. Nek orang mukmin bunga-bunga tapi tahadus bin nikmah. Wa amma bin nikmati rabbika fahadis, adapun terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu tampakkan dalam refleksi apa? Lambemu kuwi lho, lisanmu kuwi lho ucapno alhamdulillah, parimu kuwi lho nek do jebol ijo-ijo ucapkan masya Allah, la quwata illa billah, alhamdulillah panen, wa mimma razaqnahum yunfikun niku jenenge tahadus bin nikmah. Nek wong ora iman niku mboten ngoten niku Pak gambar ngono-ngono tok ngoten niku. Wah, panen raya. Duitnya terus nyanti, Mas. Nah, kuwi sing salah, gitu. Ngoten. Yang ketiga adalah musuh ketiga adalah syaitonul jin. Syaiton golongan apa? Jin. Ya, setan golongan apa? Jin. Setiap manusia disertai korin dari jin. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah setiap orang itu bersama padanya seton? Maksudnya jin niku ya Pak. Rasul jawab za. Wa anta ya Rasulullah, jenengan nggih ngoten. Za. Hanya saja aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa Pak?
setan wau. Jadi jenengan tuh dikintili demit Mas, nyanti-nyanti. Dadi nek demit sing ngintili Mas, yuwas demite nyapa? Yuwas wisufi sudu rinas. Nek cah mondok dibikin rakrasan piye? Karena setan mudeng. Iki nek iki dadi wong alim pinter, wah aku sampean tele-tele ngono tak pakus nandar kabeh kok piye awak kan ngoten. Kalau do ngerti kabeh kaya kae kok piye? Kan dibikin wong enggak kerasan mondok, dibikin enggak tenanan mondok kan ngoten. Soalnya nanti kalau dia ngerti setan tuh susah karena memang masuknya setan pertama kali itu kata ulama mimbabil jali dari pintu bodoh. Jadi kalau belajar di kitab tauhid Syekh Abdullah Fauzan itu yang bab tauhid awal itu kan al asbab al inhiraf anil akidah islamiyah, sebab-sebab manusia pertama kali menyimpang itu disebabkan apa? Nomor 1 al jahlu bidin, karena bodohnya kita terhadap agama kita. Maka bodoh itu pintu gerbang pertama bagi siapa tak pare? Setan, karena wong ini bodoh lunga-lunga kaya kebo pakanane kaya suket ijo iki kan gampang. Nanti dibodohkan. Karena nek bodoh itu awet dijajah gitu Mas. Ya dijajah pirang tahun zaman dhisik? Jari 350 tahun to, karena bodoh. Lah sekarang kan jenengan dia ditololke yoan. Dibodohke dikoplerke, carane dikoplerke apa? Narkoba. Kan ngoten Mas. Caranya orang kok pondok pesantren ditutup, masjid itu mboten, carane dikoplerke cah nom-nom dikoplerke. Cara ngoplerke piye? Serbu dengan apa? Sesuatu yang mengganggu akal mereka. Di ancaman apa? Narkoba. Khamr. Kenapa? Al khamru ummul khaba'ith. Khamr itu kata Rasul dia induk dari segala apa? Perbuatan apa? Keji. Kekejian yang paling tinggi adalah meninggalkan apa? Salat. Wong ini mendem kuwi ora bakal cedhak karo masjid. Nggih Mas. Ngayate ya ora oleh wala taqrabus sholata wa antum sukara, kowe aja salat nek cek mendem. Asbabul nuzule ngoten. Ya, refleksine kowe nek salat kuwi aja ngliyeng ngono ya. Nek salat kuwi wis sadar nek kowe iki salat menghadap sapa sing tumaknina. Kan gitu ya. Nah, jadi yuwaswisu fi sudu rinas. Setan bisiki Pak, bisiki. Maka terus kenapa tadi Rasul memerintahkan pada kita jaga dirimu baca ayat tadi. Kulhu falak anas ayat kursi sing kula wau esuk nggo bentengi sampean sangka setan mau gen teko sore itu terjaga. Sore diwaca meneh gen terjaga dari sore teko napa Pak? Pagi. Karena dia yuwaswis terus. Karena setan itu membisiki kita supaya kita melakukan tindakan kekufuran. Qala fa bima awaitani la'udana lahum siratal mustaqim. Setan iblis itu ngomong, "Wahai Allah, karena Engkau telah menghukum diriku sesat, aku akan menggoda manusia dari jalanmu yang lurus." Tak goda mereka dari mana? Arah depan. Tsumma la'atihannahum min baini aidim. Tak goda sampean, tak goda semua manusia itu dari arah depan. Caranya gimana? Digoda jenengan dari arah depan itu digoda supaya ragu-ragu tentang kehidupan akhirat. Pernah itu saya tuh naik sepeda itu ke ngelalu ngetan niku, enek cah nom niku kaos ireng niku tulisane putih ngoten panitia ahli neraka coba. Lha kok nggon kaos tulis panitia ahli neraka lho. Itu nek nggon akidah itu wis murtad Pak, nek jenengan sing itu murtad Pak, itu karena istihza. Itu bagian melecehkan. Itu kan karena setan telah membisiki bercokol pada diri dia. Ya. Dibisiki supaya dia ragu-ragu, tidak percaya dengan kehidupan akhirat, tidak percaya dengan Allah. Kan itu juga ada kisah nyata Pak itu. Itu di Saudi, di luar negeri, di Arab sana dulu ada dikisahkan, ada kita yang jenengan pun maca niku. Niku memang kisah nyata itu, ada seorang wanita yang ya, tidak menjaga auratnya, dinasihati di tempat bis tadi, tapi dia malah hipodo karo wau. Hanya dia duduk kebablasan apa mati gitu. Kebablasan mati, kemudian ketika mati dia terbakar dia. Setiap orang yang memegangnya dia tanya panas. Itu kan hukuman yang disegerakan di dunia. Itu kan bagian dari setan. Goda dari belakang dijadikan mereka lebih mencintai dunia.
Dijadikan ragu-ragu tentang urusan akhirat, dijadikan mereka lebih cinta kepada dunia. Diceluk 5 waktu kupingnya buntet. Jangan buntet apa bolong? Alhamdulillah. As-sholatu khairum minan naum. Coba jenengan nek paham kaya kula ngeten iki kan paham. Nek diceluk as-sholatu khairum minan naum jenengan gelem tangi ora? Nek wis paham itu wedi Mas, celuk Gusti Allah. Hei, wis nandar. Salat luwe apik man turu. Yo terus ngoten niku. Ya ta setane luwih gedhe ya iso wae. Kan ngoten nggih. Apa meneh gabung yang kedua setan gulungan manusia. Kan gitu ya. Depan kena, belakang kena, samping kanan digoda supaya jenengan itu berlemah-lemah melakukan apa ketaatan abot-abotan. Ya memang ketaatan ki enggak disukai nafsu kok. Subuh ngenten kan nafsune jenengan apa Mas? Kan turu. Lah alhamdulillah jenengan itu iso menundukkan nafsu mau dari nafsu sayi'ah. Mau urung rampung ya Mas. Nafsu sing nomor 3 urung tersebut. Ini nafsu lawamah, kemudian yang ketiga nafsu apa? Amartu bisu. Nafsu yang ketiga itu nafsu yang cenderung memerintahkan kepada yang buruk. Nah, jenengan mau kan diceluk. Sholatu khairum minan naum kan gitu toh. Sholat lebih baik daripada tidur. Nafsunya jenengan apa? Nah, tidur. Tapi apakah terus kamu turu terus nunggu apik? Elek. Yang lebih baik kamu itu datangi perintah Allah, itu lebih baik nek kowe do ngerti, kan ngoten. Ya. Jadi itu digoda dari arah kanan, dijadikan diri kita berlemah-lemah menjalankan apa? Ketaatan. Digoda dari kiri, dijadikan orang suka melakukan apa? Keburukan. Wala tajidu aktsaruhum sakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan manusia ingkar atau tidak bersyukur kepadamu. Taib. Jadi yang harus kita waspadai yang ketiga adalah apa? Setan apa? Jin. Kita berlindung alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Ya ta? Fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minas syaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu mang sering baca-baca niku Mas, dipenke tenanan niku dipenke. Ya, karena nanti setan yang selanjutnya, apalagi setan manusia ini nanti diwakili akhir zaman Dajjal. Itu berat lagi. Maka musuh yang keempat adalah setan manusia. Karena manusia kata ulama itu setan manusia itu tidak cukup dibacakan ayat. Kenapa Pak? Jenengan juga hafal ayate. Tak bacake ayat, jenengan balas saya ayat. Jadi setan manusia itu ora iso cukup dengan baca Quran, karena setan manusia itu kadang dia juga apa? Hafal. Seneng harganya apa Quran mboten, Pak? Jenengan kenal mboten seneng harganya? Kula ya durung kenal. Zaman dhisik penjajahan nggih, Pak, itu sampai hafal Quran, hafal tafsir, kaji. Haji niku dhisik itu sing munculkan kudu ditambah haji nek ra seneng lho sapa. Jenenge itu aja seneng dikai haji kusnandar ngono kuwi. Kanan dhisik kuwi dikai haji kuwi nggo niteni cah, nggo niteni. Karena wong iki janjane asline nek wis haji kuwi mesti wonge apik, maka dititeni ngono lho. Lah dia melakukan ngoten niku. Iya haji ngati-atine haji ki wonge dadi apik lho, Pak. Nanti dititeni. Lah jenengan saiki haji golek popularitas. Nek ra ditulis haji kusnandar nesu-nesu. Mergane napa? Ya memang sabda Rasul ngoten kok. Akhir zaman itu kata Rasulullah SAW, intinya adalah orang itu ibadah haji itu 3 tujuannya. 1 li syuhrah. Syuhrah itu mencari popularitas. Jadi haji ki gerdinggo napa? Golek jeneng, ngati-ati. Insinyur Haji Kusnandar, Profesor Dr. Haji Kusnandar. Karena saya nyaleknya apa? DPR umpamane iki gaji kula mau gerdinggo napa, Pak? Nggo meraih napa, Pak? Kae lho haji lho, Mas Amuk ngono lho. Berarti nggo popularitas. Ngoten nggih. Dadi jenengan tuh enggak usah gelar-gelar ngoten niku, mboten sah. Nek urusan kono nyeluk Pak Haji niku urusan dheweke ning jenengan kok jenengan ra nyeluk aku haji. Nesu-nesu ngampun ngoten nggih. Yang kedua adalah litamasa.
Orang motifnya haji atau umroh itu ger melencing, nanti melencing. Melancong. Jenengan nek duwe duit apik haji wajib. Umroh wajib kan ngoten ta, Pak? Ning aja bola-bali ngoten ada tanggane jenengan sing melarat, ditolong. Ngoten niku cara beri itu, nah karena itu termasuk nanti madakhilu seton. Ya apa ora oleh Ustaz? Umroh boleh sesuai dengan apa memang dia harus begitu. Tapi pikiranmu ki aja ger umrah wae nek ora mikir karo napa, Pak? Tanggane nek iso ngumrohke, nek iso nulung itu karena apa? Ada fikul aulawiyat, ada fikih prioritas. Gitu, Pak. Karena afdol amal kata Rasul idkhalul surur fi qalbil mu'min, memberikan rasa gembira kepada saudaramu itu amalnya utama. Bersedekah, sedekah itu. Bahkan kue nolong kesusahane wong muslim sampai dia terbebas dari kesusahannya itu lebih baik daripada itikaf ning Masjidil Haram sana. Nonton bisa difahami ya, Pak? Nonton. Jadi syaitan golongan apa tadi? Manusia itu berbahaya, lebih berbahaya karena dia tidak bisa apa? Ditolak dengan apa? Zikir, tapi dia ditolak dengan segala kekuatan. Nek kono nggo parang ya jenengan aja kok auzubillah. Allahu Akbar ya jenengan ya Allah Akbar. Ning parange ya digawa. Paham maksudullah, Pak? Ngoten. Lah nek demit, Allahu Akbar, mlayu terbirit-birit Pak niku. Hadise ngoten teman ya. Mau nek rampung bali meneh ngoten niku. Lah nek setane jenengan, Allahu Akbar pataki watu. Nek setane pun jenengan sing adan mau, ini kan sing dibunuh kan enten adan imam dipateni enten teman niku. Nah, karena dia tidak bisa dibacakan ayat itu. Wallahu a'lam. Demikian Bapak sekalian, karena waktunya habis, mungkin ya ini cuman napa nggih motivasi mawon ya, semoga kita ini dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dan kita berbuat ya sebanyak-banyaknya yang baik apapun itu bentuknya. Baik dalam sisi ilmu din, silahkan semangat untuk belajar ilmu agama kita. Silahkan yang belajar ilmu teknisi, ilmu keterampilan wasilan menegakkan apa agama. Berikan pengalaman-pengalaman yang lain saudara-saudara kita ya. Pengalaman apalah itu ya, aja dipek dhewe. Nek sugih ki aja dipek dhewe. Seneng wong kancane ya melu napa sugih, masih memberikan pengalaman. Aja dadi wong weh kok rotimu kok enak men to Mas, iki anune apa? Rahasia. Ansal mboten Mas mboten. Itu padha karo wong ra percaya nek rezeki iki wis napa Pak diatur. Kaya-kaya engko nek aku nularke rezekiku dadi napa Pak? Padahal malah keliru. Semakin dia menebar kebaikan, semakin apa gampang. Kan wonten asline. Semakin jenengan menebar kebaikan-kebaikan, semakin jenengan mungkin dimudahkan. Nenek wa amamam bakhila was taghna wa kadzdzaba bil husna fasan yassiru lil musra. Tapi nek bakhil, Pak, boleh. Nah, itu nanti seperti itu nggak boleh. Itu bukan ajaran apa Islam, karena Islam mengajarkan khairun nas anfahum linnas ya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wa nafulil muslimin. Ada dua keadaan yang tidak ada amalan yang melebihi daripada keduanya, daripada satu urusan iman kepada Allah, yang kedua adalah urusan memberikan manfaat kepada apa? Manusia. Ayate aqimis shalah wa atuz zakah. Dadi aja ger salate sing apik ning, karena ada ibadah vertikal, ada ibadah apa? Horizontal. Dua-duanya harus apa dijaga. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim katsiran. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.